Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Fikri AZ bersilaturahmi lagi. Dan jangan lupa dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Di sini saya akan sedikit menceritakan sebuah kisah yang begitu menyentuh, yang patut kita contoh suri toladan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hikayat diceritakan begitu mulianya akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke Masjidil Haram, setiap berangkat ke Masjidil Haram ada orang Yahudi yang selalu menzoliminya. Di sana orang Yahudi ini disewa atau diperintahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, diperintahkan untuk mendolimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mau berangkat ke masjid, Rasulullah selalu dijaga, dijegat di pertengahan jalan dan dipanggil, "Hai Muhammad." Pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengok, ternyata orang Yahudi tersebut, masya Allah, naudzubillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diludahi. Muka mulia Rasulullah diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Tetapi apakah Rasul marah? Tidak. Rasulullah hanya terdiam dan membersihkan ludah yang ada di mukanya. Rasul tetap berangkat ke masjid. Keesokan harinya sama, dijegat lagi, ya Muhammad, nengok lagi, diludahin lagi. Rasulullah tetap tidak marah, tidak dendam. Justru Rasulullah membersihkan lagi, berangkat lagi ke masjid. Terus berhari-hari seperti itu, kejadian seperti itu dan seperti itu. Satu hari Rasulullah hendak ke masjid lagi, tidak melihat orang yang selalu mendolima, yang meludahinya itu tidak nampak. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya dalam hatinya, kemana orang ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari informasi keberadaan orang tersebut. Ini orang, Rasulullah mencari keberadaan tersebut. Ini bukan Rasulullah untuk apa? Untuk membalas dendam, tetapi Rasulullah ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Setelah mencari informasi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kabar orang Yahudi tersebut telah sakit. Masya Allah. Setelah Rasulullah mendengar bahwa ia sakit, maka Rasul pulang. Nah, dia mempersiapkan makanan-makanan, beli buah-buahan segar dan beberapa potong roti yang ada di rumah dibawa. Lalu berangkat ke rumahnya dan langsung datang, tok 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 tok. Siapa ini? Kata Rasulullah, "Saya Muhammad." "Ada apa engkau ke sini, Muhammad?" Ya, mau balas dendam kalau kita mah gitu. Mau balas dendam? Tidak. Aku kesini ingin menjengukmu karena aku mendengar kabar bahwa engkau sakit. Maka aku kesini untuk menjengukmu dan membawa sedikit makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kaget orang Yahudi tersebut. Selama ini orang yang ia dolimi, setiap hari dianiaya, diludahi muka mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah tidak marah. Dia justru datang menjenguknya. Dengan belas kasihannya, dengan lemah lembutnya Rasulullah membawa makanan dan menyediakan di depannya. Maka orang Yahudi tersebut dengan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu didolimi, tetapi ia tidak balas dendam, ia tidak merasa sakit hati, justru dibalas dengan kebaikan. Maka orang Yahudi tersebut menangis, "Ya Muhammad, perlu engkau ketahui, selama aku ini sakit, teman-temanku tidak ada yang menjenguk ke sini. Dan engkau orang yang pertama yang menjengukku adalah orang yang selalu aku aniaya, yang selalu aku zalimi. Engkaulah yang hadir pertama ke rumahku. Dan dengan membawa makanan ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Kalau kita berbeda ya. Kalau kita dizalimi orang sakit hati, luar biasa dendamnya.
Ini Rasulullah nggak dendam. Sampai orang Yahudi tersebut memeluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis, meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Maka dengan kemuliaan yang dilakukan, perlakuan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang Yahudi tersebut, dengan akhlakul karimahnya, maka orang Yahudi tersebut masuk Islam. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan perlakuan akhlak, menunjukkan akhlak yang baik, bisa merubah hati manusia yang tadinya sangar, yang tadinya dibenci, sehingga luluh dengan oleh kelembutan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, khusus untuk saya, umumnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.